Ini kita mau review MikroTik PC yang saya punya X86. Ini masih aktif ya, cuma punya 2 NIC. Ini LAN dari modem, yang ini untuk ke hotspot, jadi tanpa pakai apa-apa. Ini cuma 2 LAN. Saya pakai MikroTik OS itu versi yang paling baru itu 7.2.3. Jadi bisa mengenali LAN card PCI Express. Jadi ini merek TP-Link itu versi TG3468. Itu dia. Ini dia. Kita lihat sudah gigabit ya. Sudah. Kembali ke sini. Jadi komputer ini komputer bekas gaming, tapi dia itu port ininya USB nya sudah kalah. Jadi ini port USB ini sudah sering ini sudah tidak aktif begitu, sering mati itu powernya. Saya baru ganti power supply, ini yang standar saja. Apa perbedaan kondisi PC yang dipakai gaming dengan dipakai untuk MikroTik? Nah, ini kalau kita pakai untuk gaming atau semacam untuk pemakaian normal untuk Windows 10, ini kipasnya ini mutarnya kencang. Jadi perbedaannya, kalau ini pakai MikroTik PC, dia lambat. Jadi seperti kinerjanya lumayan ringan, karena memang lebih berat Windows daripada ini. Kemudian kita cek, lihat kondisi dalamnya. Ini pakai motherboard LGA 1155 dari Asus. Ini chipsetnya, soketnya LGA 1155 Core i5 seri 2. Kemudian pakai RAM 8. Nah, jadi ini. Kemudian saya itu pakai harddisk ini harddisk laptop ya. Jadi pakai harddisk laptop saja. Dan ini satu lagi, kalau CPU nya ini dingin saja, adem saja. Jadi ya, kerjanya cuma sedikit. Kalau dilihat di Winbox itu load CPU nya cuma 2%, nah, sekitar situ, naik sampai 4%. Kadang-kadang yang panas itu terasa hanya di sini bagian chipset ini. Jadi saya tambahkan kipas, ya, tambahkan kipas ini supaya lebih adem. Cuma itu saja, simple. Kalau dipakai untuk MikroTik PC, kemarin itu gaming itu mesti ada ini slot VGA card, tapi sekarang sudah dicabut karena pengen listriknya juga lebih irit. Ini coba kita cek
seperti apa kondisinya di Winbox. Nah ini dia yang lagi online via hotspot itu ya. Jadi saya cuma punya pelanggan hotspot baru juga ini. Kemudian di sana kita lihat seperti apa kinerjanya sistem RSS ini. Ada 43% ya, turun 1% lewat CPU nya. Ya. Jadi kemarin saya pasang awal ini, jadi mikrotiknya itu versi 7.21 karena muncul di aplikasi mikrotik Android itu ada update baru yang stabil juga. Jadi di sini jadi versi 7.2.3 stabil. Ini sudah menyala 8 jam. Kalau mati cuma saat mati lampu saja. Mati lampu. Ini kita aktif terus. Nah, cuma pakai dua LAN dan di remote via WiFi saja. Nah, jadi laptop ini sudah dibinding, jadi dia masuk pas aktif laptop langsung seperti itu, langsung bisa mengakses. Oke, apa lagi yang perlu kita bahas kira-kira? Jadi ini output dari sini dibuat apa ini, power ke access point. Jadi ini juga di motherboard ini sudah gigabit, jadi kita mau gigabit juga ya, langsung bisa. Oke, apalagi kira-kira yang perlu dilihat? Nah, ini kendala yang pernah saya alami. Nah, listriknya lagi down. Nah, listrik lagi down itu dulu pernah kejadian. Jadi ada fitur di apa ini, di motherboard itu. Kita ambil dulu apa ini, ya kita ambil dulu ini HE61. Jadi ini ada fitur mana anti surge. Jadi ini anti surge memungkinkan kalau lagi voltage down, jadi tegangan turun sampai 160 atau 160 ke bawah itu, dia akan muncul anti surge di BIOS. Nah, jadi tidak bisa langsung ke mikrotik OS, tapi tertahan di sini muncul BIOS itu. Jadi pas saya cek kenapa ini jaringan rusak, kemudian kipas dari OPS ini kencang. Nah, jadi ternyata dia masuk ke mode BIOS dan pada saat itu dia tidak bisa mengakses mikrotik OS. Saya harus pasang monitor lagi. Kondisinya waktu itu tegangan listrik itu 155 main ke 160, kemudian down 145. Nah, pada saat itu
si motherboard mengklaim bahwa dia ada voltage down dan harus memunculkan itu. Kemudian itu juga disesuaikan dengan kemampuan hari ini, sampai batas berapa ini tegangan yang bisa dia menyala atau harus off komputernya, harus restart gitu. Kaget seperti itu, ada kejutan. Makanya kejelekannya ini, kalau voltage down biasanya kalau mikrotik biasa itu pakai adaptor, jadi voltage downnya bisa dimaklumi, toleransi begitu. Hanya itu PC ini dia seperti sensitif, jadi ya dia menganggap itu suatu ancaman. Oke, sampai di situ review ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman yang lagi nonton. Kalau mau tanya-tanya bisa di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.